Ya kan? Apa bab yang kita pelajari sekarang? Babul afwa. Kalau tadi bab apa tadi? Sama Nafis tahu? Bab tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya tadi. Berilmu dulu sebelum beramal. Kalau beramal tanpa ilmu, bodoh dia. Lebih baik belajar dulu. Belajar satu bab itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih aku cintai, kata seorang salaf. Mempelajari setelah habis subuh duduk, mempelajari satu bab itu lebih bagus daripada sekian ratus atau 1000 rakaat. Ya. Apa bedanya, Buyung? Pernah enggak Nabi membandingkan ahlul ibadah dengan ahlul ilmi? Apa bedanya? Hah? Orang ahli ibadah, satu ahli ilmi. Apa bedanya? Kata Nabi, fadlul ilmi, fadlul alim wal abid. Fadlul alimi minal abidi ka fadlil qamari lailatul badar an sairil kawakib. Itu bedanya. Itu artinya tuh. Nabi bilang keutamaan orang berilmu dengan ahli dalam ibadah. Orang ibadah kan hebat itu. Lebih mulia daripada orang kaya orang ibadah. Kaya dia tapi tidak ada ibadah, lebih hina dari binatang. Ya kan? Apalagi miskin tidak pula pakai ibadah. Wah, apalagi bodoh. Sudah bodoh, sudah miskin, terus tidak pula dia ahli ibadah, ahli ilmu. Wah, sudah hina sekali itu. Berilmu saja, walaupun tidak kaya, walaupun budak, seperti siapa itu? Seperti Ibnu Mas'ud. Seorang budak dia, Bilal bin Rabah. Seorang budaknya itu. Garis keturunannya bisa dikatakan nggak dikenal nasabnya ya. Tapi karena dia bertakwa, berilmu, diangkat sampai-sampai terompahnya didengar oleh Nabi di surga. Terompahnya Bilal, seorang budak yang hitam legam dari Ethiopia, ya, diangkat oleh Allah karena takwa, karena ilmu juga. Nah, walaupun dia budak, walaupun dia nggak kaya raya kayak Abu Bakar Utsman, tapi dikenal sampai kiamat. Ya. Keutamaan ahli ilmu dari ibadah seperti keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas sekian banyak bintang-bintang yang ada. Satu bulan purnama dengan bintang berjuta atau triliun lah ya. Berapa banyak bintang? Bintang itu berjuta-juta ya. Miliar-miliar, bahkan triliun, Allah saja yang tahu. Kalah nggak dengan bulan? Satu bulan dengan sejuta bintang, mana yang banyak cahayanya? Begitu juga ahli ibadah. Ibadah ini walaupun dia ahli ibadah, banyak ibadahnya mendekat kepada Allah ya. Itu yang ada diuntungkannya paling dirinya sendiri dan keluarganya. Oh, dia ini ahli ibadah. Ya wangilah, harumlah nama dia dan nama keluarganya ahli ibadah. Tapi kalau syekh ilmunya ilmu menerangi dunia kayak Rasulullah, kayak Umar bin Ibnu Abbas kalau zaman sahabat, Ibnu Mas'ud, ahli-ahli ilmu itu, Abdullah bin Umar,
Abdullah bin Umar itu ahli ibadah. Kalau Ali bin Abi Thalib ahli ilmu. Ya, gerbang ilmu Ali bin Abi Thalib. Ya, berguna ilmunya untuk umat. Kalau ahli ibadah, dia sendiri yang mempergunakan kebaikannya. Ahli ilmu, semua orang yang jahil bisa pintar, bisa selamat dari syirik, dari kekufuran, dari kenifakan, dari penyimpangan, itu dengan ilmu perbaikinya. Kalau ahli ibadah, ya dirinya sendiri yang selamat, orang lain nggak bisa dia menyelamatkan. Ini keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Sebuah bab tentang sikap maaf dan menjauh berpaling dari sikap bodoh-bodoh, ya jahilin, bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ya, tindakannya bodoh, ucapannya bodoh, ya. Pokoknya pendeknya orang bodoh lah. Menjauh, i'rab. Ayat yang menyuruh surat Al-A'raf ayat 200 kurang 1. Al-Hijr ayat 85. An-Nur ayat berapa ini? Ayat 22. Kemudian Ali Imran ayat 134. Kemudian Asyura ayat 43. Dan masih banyak yang lain. Kita baca satu persatu. Al-A'raf ayat 199. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa. Ambillah sikap pemaaf wahai Muhammad. Khudh al-afwa. Khudhil afwa. Kalau bacaannya khudhil. Karena khudh itu mati dalnya, sukun. Kalau untuk menyambung afwa kasih baris bawah dia. Khudhil. Tak boleh khudh al-afwa, salah bacanya. Kalau ada asal katanya khudh, ambillah, bersikaplah, bersifatlah kamu, ya, dengan sifat pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, perintahlah orang berbuat baik, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu, jangan engkau pedulikan kata apa kata orang bodoh, ya, enggak usah peduli. Yang penting kita perintahkan kepada yang ma'ruf. Orang bodoh itu mau menerima, mau mengejek, mengapa, tidak usah peduli kamu. Tidak usah ambil pusing maksudnya, ya. Wa'arid 'anil jahilin. Surah apa nih? Surah apa? Ya melayang-layang aja, lamun nanti ya. Nggak dengar deh. Apa surahnya tadi? Nah, berarti ente tidak mendengar. Bohong ente, berdosa nanti. Tidak mendengar, dibilang mendengar bohong, kan tidak, dua dosanya. Pertama kita tidak mendengar, tidak berdosa. Ya melamun ente. Kalau ayat Allah dibaca, kata surat Al-A'raf lagi nih, wa idza quri'al Qur'an. Ya, wa idza quri'al Qur'an ayat 204 itu. Coba antum tengok, kalau tadi 200 kurang 1. Kalau wa idza quri'al Qur'an ayat 205. 5 ayat setelah yang tadi. Khudhil afwa wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, 5 ayat setelah itu ada perintah. Kalau ayat Allah dibaca, apa sikap ente? Hah? Kayak gini. Ini dimarahi dimurkai Allah nih. Ente enggak bersyukur sama Allah nih. Syukur itu artinya apa? Bagaimana ente bisa mengingkari nikmat Allah? Dulunya ente mati gitu. Kuntum amwatan. Surat Al-A'raf ayat 28 Al-Baqarah 28 itu kan. Kaifa takfuruna billah? Kenapa engkau nak bersyukur ingkar
Dulu kamu mati dihidupkan, tapi hidupmu nggak dipakai untuk yang disenangi Allah. Apa yang disenangi Allah? Ibadah. Ibadah itu apa? Apa ibadah? Ismun jami'un, setiap nama apapun. Likulli ma yuhibbuhullah, setiap apa yang dicintai Allah. Nah, itu ibadah itu. Antum kalau dibaca ayat Allah dan antum dengar, Allah nggak suka itu. Berarti antum nggak ibadah. Baru dikatakan ibadah apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, itu baru ibadah itu. Makanya ente harus baca ta'awuz, isti'adzah. Isti'adzah juga termasuk ibadah. Di antara ibadah itu ada namanya Islam, iman, ihsan, wa minhud du'a, di antaranya juga doa, wa tawakkul, dan bertawakal, wal isti'anah. Isti'anah itu minta tolong, isti'adzah minta lindung, istighosah berdoa dalam keadaan mendesak, itu istighosah. Wan nazar, dan bernazar juga. Banyak ibadahnya. Apa saja yang dicintai oleh Allah itu ibadah itu. Dan ente dibuat oleh Allah, diciptakan, tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah ente dibuat, bukan untuk hidup-hidup itu aja. Kalau hidup sekedar hidup, kambing juga hidup, cecak juga hidup, tikus juga hidup, ayam hidup, semua hidup. Kalau sekedar hidup. Tapi kalau untuk ibadah, tengok-tengok dulu manusia. Sebenarnya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kalau semua yang ada di langit, Allah yang bilang tuh, yusabbihu lillah, sabbahalillah ma fis samawat. Telah bertasbih, kan gitu. Kalau ente tidak bertasbih kepada Allah, berarti kalah dengan isi langit dan isi bumi. Isi langit seluruhnya, isi bumi seluruhnya bertasbih. Kalau kita termasuk orang tidak bertasbih, berarti tidak termasuk ayat itu. Ayat itu bilang yang di langit, yang di bumi. Antum termasuk orang yang di bumi, berarti harus ikut bertasbih. Tasbih itu ibadah itu. Paham ya? Kalau Quran dibaca 205, lanjut tengok. Wa idza quri'al Quran fastami'. Apabila Quran dibacakan oleh orang, quri'a itu dibaca oleh yang lain, bukan ente yang baca, Ami yang baca. Quri'a dibaca. Wa idza quri'a, apabila dibacakan Al-Quran kepada ente, fastami'u, itu Allah yang nyuruh. Kalau antum takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, ya ikuti apa yang diperintahnya. Fastami', hendaklah kamu mendengar, wa ansitu, hendaklah kamu diam. La'allakum turhamun, semoga kamu termasuk orang yang diberi rahmat. Pasti kamu diberi rahmat. Kalau la'alla, Allah yang bilang la'alla itu artinya pasti. Pasti kamu dapat rahmat, pahala, surga. Tapi kalau tidak seperti itu, ente dapat laknat. Apa beda laknat dengan rahmat? Bisa ente bedakan? Laknat tuh ini, rahmat tuh ini. Coba. Apa itu? Tak tahu. Rahmat itu surga, laknat itu neraka. Iblis laknatullah, neraka itu. Fir'aun laknatullah, Namrus laknatullah, itu neraka. Rasulullah itu dirahmati oleh Allah, masuk surga dia. Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu, itu surga itu. Gampang bedanya kan? Kalau rahmat itu apa? Kasih sayang Allah itu dalam bentuk surga.
Laknatullah itu artinya apa? Ghadiballah. Ya, ghadab, maghdub. Kemarahan Allah itu simbolnya apa? Api. Allah itu marah, bukan Allah itu jadi api. Dia Allah punya pedang, punya alat siksa. Alat siksa marah Allah itu, kalau Allah marah ada bentuk apanya? Jelmaan marah Allah itu neraka. Azab itu jelmaan murka Allah, gambaran murka itu neraka. Jelmaan rahmat itu adalah surga. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itulah yang dibagi-bagi dari sejak manusia dari jin, sejak manusia awal sampai akhir, sejak jin awal sampai jin akhir, sejak binatang apapun saja. Itu baru 1%, 99 tersimpan. Apa kata Nabi? Sampai-sampai induk ayam pernah ente tengok? Punya anak ya? Induk ayam punya anak tak? Pernah nggak dipijak sama induknya anaknya? Ya, dihindarkannya kaki dia daripada anaknya jangan sampai terinjak anak-anak kecil itu pun karena rahmat yang 1% tadi. Itu pun karena rahmat Allah yang satu. Paham ini? Begitu hebat rahmat Allah itu baru 1%. Masih tersimpan 99 lagi. Ya, itulah yang di surga. Yang ente perebut-rebutkan di dunia ini 1% ini. Sejak dari manusia awal sampai akhir. Sejak dari binatang awal sampai binatang akhir. Sejak makhluk awal sampai makhluk akhir. Dari jin sampai manusia. Itu satu itu yang satu itulah yang dibagi-bagi itu. Sampai-sampai induk ayam tidak menginjak anaknya karena satu rahmat itu juga. Kasih sayang yang satu itu dikasihkan ke induknya. Paham ya? Jadi bagaimanapun senikmat-nikmat orang di dunia ini baru 1%, itu pun dibagi-bagi. Nah, sungguh merugilah orang yang memperebutkan yang 1% yang dibagi-bagi. Yang 99% yang masih tersimpan di sorga nggak dia ngapain, belum disentuh lagi tuh. Oke, bab tentang afwan tadi ya, sikap pemaaf. Yang kedua, qala ta'ala, masih firman Allah, fasfah as-safhal jamil. Fasfah safhal jamil. Surah Al-Hijr ayat 785 artinya fasfah. Bisa antum tengok. Fasfah itu jadilah kamu orang yang bagus, berlapang dada, memaafkan dengan kemaafan yang indah sekali. Coba tengok Al-Hijr ayat 85. Al-Hijr surat ke-15. Saya apa artinya berfasfah ya? Kalau Quran dibaca dia harus diam, perhatian, ya. Allah Tuhanmu yang menyuruh, bukan kami yang menyuruh. Kalau ini apalah? Seorang hambanya, hamba nggak kaya lagi, kaya ilmu sedikit aja. Kalau harta nggak ada nih, ya. Itu Allah yang memerintah ente. Kalau Quran dibaca, ente harus diam, mendengarkan. Surah Al-A'raf ayat 205. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Apa arti fasfah? Ayat 85. Enggak tahu? Apa? Fasfah as-safhal jamil. Al-Hijr
Surat ke-15 ayat 85. Hah? Apa? Apa artinya? 85, fasfah itu. Yang paling terakhir kali. Di ujung-ujungnya. Maafkanlah dengan kemaafan yang sangat indah. Apa artinya itu? Maaf yang indah, ada orang memaafkan tapi hatinya masih melongkol. Indah lah maafnya. Masih indah itu. Maaf tapi hatinya masih bengkak, masih emosi, masih penasaran. Berarti belum indah itu. Kalau yang indah itu maaf betul-betul bersih hatinya, suci, kembali seperti nggak disakiti dia, itu baru jamil. Surat apa lagi? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Wal ya'fu ini berkenaan cerita tentang apa nih? Tentang Abu Bakar ini. Abu Bakar kan difitnah anaknya Aisyah berzina, namanya kisah ifki. Ya. Difitnah oleh siapa orang munafik itu? Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, karena dia tertinggal dari kelompok orang-orang yang dia ikut berperang bersama Nabi. Di tengah perjalanan pulang dia berhenti sebentar istirahat. Kebetulan Aisyah ini pernah dengar ceritanya. Ya, di perjalanan ketika mau berangkat, ketika singgah, Aisyah ini pergi ke khola. Khola itu tempat buang air kecil. Khola itu tempat yang sangat jauh. Kalau dulu kan orang nggak pakai WC, ya. Kalau di perjalanan safar ya pergi ke tempat jauh lah. Khola untuk buang air kecil. Terus begitu balik, ada yang tertinggal kalungnya terjatuh di situ, tertinggal di tempat buang air tadi. Dijemput lagi, ya. Pasukan mau berangkat, dikira Aisyah sudah ada dalam tandu, ya, dalam kendaraan tandu tadi yang dibawa oleh para laskar itu. Terus tertinggallah. Nah, di belakang rombongan perang tadi masih ada laskar-laskar yang masih tertinggal. Itulah tadi Safwan bin Mu'attal. Nah, itulah ditengoknya Aisyah, ada istri Rasulullah nih. Ketika itu belum pakai hijab, ya. Ya, nah si Safwan bin Mu'attal ini mengenal Aisyah ketika kecil-kecil dulu sebelum berhijab. Dia tahu, wah ini istri Rasulullah, subhanallah katanya. Kemudian disodorkannya kendaraannya, diangkatlah, dibawa pulang. Nggak mungkin ditinggalkan istri Nabi, ya. Nah, oleh orang munafik difitnah. Apa kata dia? Apa yang diperbuat perempuan muda dengan laki-laki muda? Saja terjadi sesuatu ini, ya kan? Nah, kemudian ikut-ikutan pula lah famili Abu Bakar, ikut-ikutan orang munafik memfitnah Aisyah telah berzina dengan Safwan tadi yang tertinggal rombongan tadi, kan? Nah, maka bersumpahlah Abu Bakar, tak akan kukasih kamu. Dulu aku sering membantumu, menyantunimu dengan sedekah-sedekah karena kamu miskin, kasihan aku bantu. Begitu anakku kena musibah, difitnah oleh munafik, kamu ikut-ikutan pula sama orang munafik menjelek-jelekan. Aku bersumpah tak akan ngasih lagi. Itulah, ya kan? Nah, kemudian turunlah ayat ini, ayat kedua tentang Abu Bakar ini.
kamu maafkan saja. Begitu setelah nama Aisyah ini dibersihkan oleh Allah, bahwa dia itu bersih, nggak ada orang-orang, nggak ada dia terjadi penyelewengan di situ, ya, bersih ini. Ada cerita-cerita orang munafik itu tuh karang-karangan yang nggak ada hakikatnya, tuh, ya. Turunlah ayat yang membersihkan nama Aisyah dari fitnah ifki, cerita-cerita bohong yang digembar-gembar oleh tokoh munafik yang sekarang menjadi Syiah namanya. Dialah yang orang Yahudi sebenarnya, karena dia kalah, nggak bisa membalas kekalahannya, dia masuk Islam pura-pura merusak Islam dari dalam. Itulah Syiah. Oke? Jadi diperintah oleh Allah, maafkanlah itu famili-familimu itu, wahai Abu Bakar. Maafkanlah dia, wal ya'fu wal yasfahu, kan ya? Maafkanlah dan perbaikilah, berdamailah, ya. Coba kita tengok An-Nur ayat 22, An-Nur surat 24. Baca pendek. Apa di wal yasfah, fal ya'fu wal yasfahu. Ini ayat yang ketiga yang menyuruh kita minta berlaku maaf, ya. Kalau wasfah safhal jamil itu ada surah Al-Hijr. Sekarang surah An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkanlah mereka dan berdamai. Yasfahu artinya ayat 22 surah An-Nur. An-Nur itu surat 23, ya. Dapat? Surat 23 ayat 22. Ya, 24 ya, Nur ya 24. Mukminun yang 22 ayat 23, ya. Ayat 22, surat 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Ini perintah untuk bermaaf-maaf, berdamai-damai. Jadi mulia. Kalau kita amalkan Quran ini mulia. Apa artinya? Teman lagi deh. Tahu lah. Apa artinya? Wal yasfah, wal ya'fu wal yasfahu. Damailah dengannya, maafkanlah dia, wahai Abu Bakar. Kemudian apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosamu dari sebab kamu memaafkan dan berdamai oleh orang-orang yang menyakitimu? Nah, itu keutamaan orang memberi maaf. Allah juga memaafkan dosa-dosa kita. Kalau kita suka memberi maaf, Allah juga memberi maafkan kita kalau kita salah. Namanya manusia, teledor, tersalah, salah ucap, salah tendang, salah ambil, apa lagi? Salah tingkah, semua banyak salah manusia ini. Al-khata' wa nisyan sifatun nas. Sifat lupa dan sifat berdosa salah itu sifat manusia itu. Nah, kalau kita suka memaafkan makhluk-makhluk Allah, Allah juga memaafkan kita. Apakah kamu tidak suka kalau Allah memaafkan bagimu berdosamu? Surah An-Nur, surat ke-24 ayat 22. Kemudian dalam surah Al-Imran, wal afina 'anil nas. Orang yang baik itu afina 'anil nas, orang memaafi manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Walaman sabara, orang-orang yang sabar dan memaafkan orang, sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian yang sangat utama. Surah Asy-Syura. Ya, oke, sampai di situ dulu. Nanti hadisnya masih ada. Ini baru Quran aja. Hadisnya banyak. Hadis panjang juga nih, ha.
Kalau ente punya buku ini berapa ya? Mau beli yang asli, cantik. Banyak orang jual ini. Cantik kertasnya ini. Agama ini amanah, itu yang agama. Amanah ini ditawarkan ke langit, ke bumi, ke gunung. Tidak mau, tidak ada yang sanggup. Dipikul oleh manusia, manusia pun menyia-nyiakan. Tak mau belajar. Banyaknya. 82. Hadis 1 2 3 4 5. Baru masuk ihtimal adza. 5 hadisnya. Qurannya 15 lebih. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.